warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 13 Sumbawa beserta rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk menyempatkan diri menghadiri sosialisasi calon guru penggerak mengenai aksi nyata materi budaya positif. Yang mana materi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan CGP kurang lebih selama 3 bulan ini. Dalam pembelajaran paket modul 1, yaitu aksi nyatanya itu akan diterapkan di sekolah kita ini melalui sosialisasi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu suatu hal yang kita lakukan untuk membangun lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, berkembang sesuai kodratnya. Jadi budaya positif ini upaya kita untuk menciptakannya ya dari diri kita sendiri harus termotivasi untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk selalu disiplin diri yang dapat ditumbuhkan oleh kita sendiri. Kalau kita tidak menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita sendiri, maka mustahil budaya positif akan tercipta di lingkungan sekolah kita ini. Nah, adapun konsep kunci budaya positif itu terdiri dari 6 yang akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, 3, keyakinan kelas, 4, kebutuhan dasar, 5, restitusi, dan 6, posisi kontrol. Hal ini akan kita bahas satu persatu. Dalam hal ini saya berbagi ya, hanya berbagi sama Bapak Ibu. Ya. Mari kita bahas yang pertama itu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu apa itu? Cara pandang ya, kalau kita mengartikannya secara harfiah, maksudnya itu perubahan cara pandang kita. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini, tentunya paradigma ini berkaitan dengan kontrol kita terhadap murid. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di sini maksudnya itu walaupun tampak kita mengontrol perilaku murid tersebut, karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kita ubah cara pandang kita bahwa kita itu bisa mengontrol murid, tetapi murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga terkait paradigma ini. Kita itu sebenarnya memang penguatan positif dan efektif itu bermanfaat, itu yang kita yakini. Tetapi pada dasarnya itu memungkinkan murid untuk selalu tergantung pada kita. Dia nggak bisa berusaha. Dia nggak tergantung kepada gurunya akan kalau nggak dikasih penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, mungkin ini tidak mau berusaha. Dia hanya tergantung dengan gurunya. Ketika gurunya memberikan penguatan positif, dia akan itu menuruti. Ketika gurunya tidak memberikan, maka dia tidak akan menuruti. Itu jangka waktunya itu jangka waktu pendek, tidak jangka waktu panjang. Lanjut yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju identitas gagal. Jadi kita ini sebagai guru hendaknya menghindari yang membuat kritik dan
merasa bersalah itu terhadap murid kita, karena murid kita akan tumbuh sisi negatifnya, dia akan selalu merasa rendah diri kalau dibilang dia selalu salah ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai orang dewasa, ya kita guru ini selalu bahwa kita ini memang benar, pendapat kita selalu benar ya, tetapi halnya tidak demikian. Begitu menurut pandangan Dr. William Glasser ini. Nah, dari perubahan paradigma tadi, lanjut kita untuk membentuk suatu disiplin positif dan motivasi itu terdiri dari 3 alasan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang memang kita nuruti disiplin itu karena untuk menghindari hukuman saja. Jadi kita itu terlalu terkait kepada peraturan-peraturan, kalau tidak dihukum, kalau tidak melakukan ini, apa sih yang akan terjadi pada saya? Begitu biasanya pertanyaan yang muncul ya. Lalu yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Misalnya anak didik kita, kalau dia misalnya selalu mengerjakan PR, maka akan kita kasih permen. Nah, ketika kita tidak lagi memberikan permen, dia tidak mau lagi mengerjakan PR. Seperti itu motivasi yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang seperti ini akan menciptakan budaya positif tadi, karena ini dia termotivasi untuk dirinya sendiri, untuk melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang ia hargai dan yakini. Misalnya saya melakukan saya melakukan memakai helm karena saya meyakini bahwa ini untuk keselamatan saya, bukan untuk takut dengan peraturan. Atau memakai masker karena memang ingin demi kesehatan dirinya, bukan karena takut karena peraturan. Seperti itu. Lanjut, setelah budaya positif motivasi 3 tadi, kita melanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, untuk terbentuknya budaya ini adalah yang memakai helm tadi ya, karena ingin keselamatan diri sendiri, bukan karena terkait peraturan yang mengharuskan ini itu. Jadi di sini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saya buat di kelas saya. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama melalui curah pendapat sama anak-anak murid saya ya. Saya kasih pilihan apa-apa, mereka lalu milih. Keyakinan kelas ada disiplin, saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, membudayakan membaca, saling membantu, kerjasama, dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Saya membuat keyakinan kelas ini supaya anak didik saya meyakini bahwa akan terciptanya budaya positif kalau sudah dikasih keyakinan kelas ini, dan mereka setuju untuk menandatangani. Saya suruh tanda tangan ke depan satu persatu. Nah, lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, kekuasaan atau power. Di sini maksudnya ada 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin anak ini dia di rumah belum sarapan, makanya dia itu minta bekal sama teman-temannya. Itu berdasarkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu cinta dan kasih sayang. Ditinjau dari kasus tadi, mungkin siswa ini butuh perhatian dari gurunya. Ya, jadinya dia itu mencari-cari perhatian. Itu dia memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Lalu kebebasan. Kebebasan mungkin dia merasa bosan dengan lauk yang itu aja ya. Jadi dia mengganggu temannya, meminta bekal teman-temannya dengan cara memaksa. Jadi dia itu bosan dengan lauk yang diberikan dari ibunya, mungkin hanya itu aja. Lalu kesenangan atau fun. Kesenangan dia senang melihat temannya merasa kesal tadi. Temannya merasa kesal, dia jadi senang kan lihat temannya marah.
Jadi kebutuhan dasar ditinjau dari kesenangan seperti itu. Lalu kekuasaan. Kekuasaan ini mungkin dia merasa hebat dan merasa berkuasa sehingga menakut-nakuti temannya dengan meminta lauk pauk teman-temannya tadi. Nah, seperti itu menganalisis kebutuhan dasar murid kita. Setelah menganalisis kebutuhan dasar, kita akan masuk ke materi posisi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosens 2004. Nah, setelah menganalisis kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid kita bisa memperbaiki kesalahan mereka tadi melalui restitusi, melalui proses restitusi ini. Tapi kadang tanpa disadari juga kita sudah melakukan restitusi ini ya. Hanya saja pada kesempatan ini kita bahas apa itu sih restitusi. Sebenarnya sudah kita lakukan, apalagi oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Pasti sudah pernah melakukan restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita tujuannya tadi itu untuk mengapa sih anak ini melakukan hal yang itu. Jadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan keyakinan yang telah kita buat tadi. Ketika kita sudah melaksanakan identitas yang menstabilkan identitas tadi, terus sudah melakukan validasi tindakan yang salah, maka anak akan kita siap hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang telah dia disepakati di kelas tadi, yaitu keyakinan kelas tadi. Seperti yang pernah saya lakukan pada anak didik saya, melihat pada video ini, di mana saya mencoba melakukan proses restitusi. Kita tonton dulu videonya ya sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu contoh dari proses restitusi yang saya lakukan melalui video tadi. Nah, setelah selesai materi posisi restitusi, kita lanjut tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 menurut dosen yang harus diterapkan oleh seorang guru. Atau kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Terkadang ini juga menimbulkan akibat, ya. Akibatnya itu kemungkinan
murid kita akan menjadi marah ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja dia dengan setelah dimarah itu dia kembali ke bangkunya dengan mencobek-cobek bangku atau mencobek-cobek bukunya. Seperti itu bila kita melakukan posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Seperti itu biasanya kata-kata yang kita keluarkan ketika akan membuat anak ini merasa bersalah ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharap dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Terkadang akibat dari membuat orang merasa bersalah ini, murid merasa kecewa. Kadang-kadang juga sifat seperti ini ya, muridnya itu jadi dendam, diam. Bahkan ini akibatnya bisa lebih fatal dari yang penghukum tadi. Bisa saja anak ini nanti karena dia sudah diam, terus dia mengeluarkan emosinya, bisa saja dengan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Seperti itu akibat dari membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Nah, pada posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid, dan negatifnya ini muridnya ini akan tergantung selalu dengan gurunya ini ya. Kadang-kala dia tidak mau kalau disuruh oleh guru lain kecuali guru itu, karena dia terlalu tergantung dengan guru ini, karena guru ini selalu mengajak dengan dalam posisi berteman tadi. Seperti ini karena kalimat yang keluar, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang biasanya kita keluarkan ketika kita mengadakan pendekatan dengan posisi teman. Lalu lanjut ke posisi yang keempat, yaitu monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang sering kita ajukan ketika kita dalam posisi pemantau itu, biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan ya. Di situ guru memantau muridnya kan, dijingoinya cemano catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi memonitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Akibatnya ini murid memahami sanksi yang harus dijalankan itu apa, karena gurunya ini memantau terus kan, dilihat video yang salah dari si murid tersebut, terus dikasih tahunya kesalahan murid itu apa. Nah, murid memahami sanksi yang harus dia jalankan karena gurunya terus memantau dan memberikan apa yang harus dilakukan murid tersebut. Tetapi murid juga menjadi tidak nyaman karena dia selalu dipantau oleh gurunya, dan ini menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Dia tidak tahu apa itu maksud gurunya itu ya, apa gurunya marah atau tidak ketika kita dalam posisi memantau. Lanjut yang kelima, manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang terbaik yang harus kita jalankan sebagai guru menurut saya, karena di mana posisi berbuat sesuatu diperlukan. Misalnya kalimat-kalimat yang keluar, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi, terus apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dalam posisi manajer ini kita melakukan proses yang namanya tadi yaitu proses restitusi. Posisi manajer ini yang dapat menimbulkan budaya positif bagi kita seorang guru maupun murid. Nah, setelah kita membahas keenam materi tadi, itulah pembahasan mengenai budaya positif, dan kita coba bahas sebuah contoh kasus agar kita lebih memahami bagaimana penerapan budaya positif. Pada sebuah contoh kasus, saya bacakan ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hasil kasus yang saya berikan tadi, pertanyaannya itu ada 3. 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Ada yang Bapak Ibu bersedia untuk menjawab? Ya, Ibu Martina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada negara telah memberikan ulasan secara mendetail sekali sehingga kami yang selama ini belum memahami mulai sedikit-sedikit memahami bagaimana sih caranya mengambil sikap dan berperilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Tadi ada beberapa soal, nanti soal kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Saya tidak bisa satu persatu, saya mungkin yang kedua dulu karena sepertinya saya agak-agak lebih condong ke yang kedua ini. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Di sini sebagai seorang guru kita tadi seperti kata Bu Vera katakan, sepanjang yang saya dengar bahwa seorang guru butuh pendekatan kepada siswa, pada peserta didiknya. Pendekatan secara persuasif sangat diperlukan bagi seorang guru. Ya, pendekatan persuasif itu kita tanyakan langsung, bisa jadi kepada siswa karena seperti tadi paparan dari peristiwa si Fajar dan gurunya tadi, Bu Dani tadi, si Fajar itu malas-malasan tidur di kelas, ya, tidur-tiduran di kelas. Jadi di situ terlihat bahwa Fajar sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang, gitu ya. Jadi sebagai seorang guru kita, mungkin dia di rumah mungkin dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, terus yang kedua, mungkin dia juga adanya kebutuhan untuk bertahan hidup seperti yang dijelaskan oleh Bu Vera tadi. Ya, mungkin di rumahnya dia ikut bekerja gitu, membantu orang tuanya sehingga dia kurang tidur. Karena dia kurang tidur, ketika dalam proses pembelajaran di kelas dia pun akhirnya ngantuk. Kalau posisi ngantuk otomatis belajar jadi malas-malasan. Nah, oleh karena itu untuk anak yang seperti ini kita perlu tumbuhkan cinta kasih kita kepada peserta didik kita yang seperti ini. Bisa jadi kita dalam kondisi dia ngantuk seperti ini, kita nasihati, kita perlu ya kita tanyakan dengan cara yang sangat istirahat, bagaimana dia mau bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya kalau dia sendiri ikut membantu orang tuanya berdagang di pasar mungkin. Terus yang membantu orang tuanya bekerja di rumah.
Jadi di rumah dia selalu didikte, di kelas dia pun didikte, dia mungkin berontak gitu. Mungkin itu saja, mungkin ada poin lain yang teman-teman yang lain bisa menjawab. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Ibu Malina tadi, ada kebebasan, kesenangan atau kekuasaan. Bismillah teori disiplin positif itu. Sebagai guru, kita harus mencari tahu dari alasan mengapa anak didik kita melakukan suatu hal, menganalisis kebutuhannya, dan lalu mengundangnya untuk melakukan proses restitusi seperti yang saya paparkan tadi. Nah, dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Namun dapat pula pada posisi teman atau pemantau, melihat bagaimana siswa yang dihadapi, apakah sudah atau belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Akan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena yang 3 tadi ya, yang keduanya validasi tindakan yang salah dengan mengeluarkan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan. Seharusnya Ibu Dani menegakkan segitiga restitusi tadi. Nah, sekian Bapak Ibu. Lalu refleksinya adalah dalam konteks penegakan disiplin positif, sebaiknya guru mencari tahu alasan permasalahan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai disiplin positif atau budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.